Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu saat ini berada dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Saya juga percaya waktu saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati dan Bapak Ibu Saudara juga dapat menerima mujizat dari Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 dan 1 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan baca terlebih dahulu 1 Samuel pasal 3 ayat 1 dan juga ayat 20 dan ayat 21. Firman Tuhan situ mengatakan, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Kita loncat ke ayatnya yang ke-20 dan 21. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Kita loncat ke ayatnya yang ke pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan, dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukul kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang menghajar Mesir berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke perkemahannya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan dua anak Eli, Hofni dan Finehas, tewas. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya percaya lewat pesan firman Tuhan hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk menjadi orang percaya yang tidak melangkah dan membuat keputusan dengan sendiri. Kita adalah orang-orang yang punya Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sampai hari ini percaya bahwa Tuhan masih berbicara kepada kita yang takut akan Dia. Dan mari Bapak Ibu Saudara kita bahas firman Tuhan ini satu persatu. Poin pertama saya mau sampaikan bahwa mari libatkan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan besar yang kita buat. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Saat bangsa Israel mereka berperang melawan orang Filistin, ayat 1 mencatat, mereka mengatur barisan, mereka punya pasukan yang begitu kuat dan mereka maju berperang. Mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Mereka tidak datang kepada Tuhan untuk tanya apakah kita akan maju berperang. Kita kalau belajar kisah raja-raja orang Israel, waktu mereka mau maju berperang, mereka seringkali bertanya, dan pertanyaan itu mereka nanya kepada seorang nabi. Mereka tanya, Nabi, apakah kami akan maju berperang? Dan kalau Nabi itu bilang maju, silakan maju, pasti menang. Dan mereka seringkali melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi, dan mereka terus berjalan di dalam pimpinan Tuhan.
Tapi hari ini firman Tuhan yang kita baca di dalam kitab 1 Samuel ini, firman Tuhan mencatat mereka mengatur barisan, mereka maju berperang, mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Dan akibatnya Bapak Ibu Saudara, mereka mengalami kekalahan. Di sini kita membaca kisah ini, kenapa bangsa Israel mengalami kekalahan sehingga mereka mati 4.000 orang. Apa yang terjadi? Karena mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Seringkali kita menjadi orang percaya yang kita lupa kalau kita punya Tuhan yang hebat. Seringkali kita menjadi orang percaya kita tidak bertanya kepada Tuhan kita. Ya, kita mengambil keputusan-keputusan besar yang di dalam hidup kita membuat kita bangga, kita kuat, kita mampu. Itu yang terjadi dengan orang Israel. Waktu mereka memikirkan bahwa mereka punya pasukan yang kuat, mereka tidak butuh Tuhan lagi. Seringkali kita juga begitu. Waktu kita merasa kita sudah nyaman, kita sudah kuat, kita pintar, kita punya kemampuan. Waktu kita membuat keputusan, kita tidak lagi tanya Tuhan. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang pertama sombong, Bapak Ibu Saudara. Orang percaya kalau dia udah sombong, dia tidak butuh Tuhan lagi. Orang percaya kalau dia udah sombong, dia akan berjalan dengan kekuatannya sendiri. Bahkan mungkin waktu usahanya maju, waktu dia memiliki begitu banyak harta benda, dia bilang, oh ini bukan karena Tuhan, ini karena saya kerja keras, makanya saya punya berkat yang banyak, makanya saya bisa seperti ini. Dia lupa. Waktu dia susah dulu, dia datang di gereja, dia berdoa dengan kuat di gereja, dia sembah Tuhan. Waktu dia dulunya susah, apa yang terjadi? Ada ibadah kaum bapa, dia ada di situ. Ibadah sekolah minggu, dia ada di situ. Ibadah kaum ibu, mungkin dia juga ada. Bapak Ibu Saudara, waktu dia menjadi orang yang sukses, dia punya segala-galanya, dia menjadi sombong. Dan waktu dia sombong, ada keputusan-keputusan yang dia buat. Dia tidak melibatkan Tuhan lagi. Poin pertama ini, mari kita jangan sama seperti bangsa Israel yang kalah. Kenapa? Karena mereka berperang tanpa bertanya kepada Tuhan. Dan poin yang kedua yang saya ingin bagikan hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan sampai agamawi kita atau pengalaman hidup kita yang membuat kita membuat keputusan-keputusan yang besar. Ingat, jangan sampai kegiatan rutinitas agamawi kita atau pengalaman hidup kita yang membuat kita membuat keputusan-keputusan besar dalam hidup kita tanpa melibatkan Tuhan. Nah, perhatikan bangsa Israel. Ya, mereka hidup di dalam sebuah agamawi. Mereka tahu bahwa di Silo ada tabut Allah. Mereka tahu di Silo ada tabut perjanjian. Ya, di mana waktu mereka punya pengertian bahwa mari kita pergi ke Silo. Mereka pergi ke Silo untuk mengambil tabut itu. Kita baca ayatnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam. Coba perhatikan. Ya. Sebelum kita lanjut, kita lihat ayat 3. Menarik sekali ayat 3. Ayat 3 katakan begini. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Mereka tanya, di situ ada tanda tanya yang besar. Mereka nanya, kenapa Tuhan membuat kita kalah hari ini? Kenapa Tuhan membuat kita terpukul kalah? Atau mengapa Tuhan membuat sampai 4.000 orang mati? Kemudian, saudara perhatikan. Saya lanjut baca, setelah tanda tanya, mari kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan. Keliru. Ya, seringkali agamawi kita membuat kita keliru dalam membuat keputusan. Ya, pada saat bangsa Israel mereka mengalami kekalahan, mereka bilang, di Silo ada tabut. Mari kita pergi angkat tabut itu ke perkemahan sehingga Tuhan datang dan membantu kita dalam peperangan. Keliru. Ya, harusnya begini. Waktu mereka bertanya, kenapa Tuhan membuat kita kalah? Mari kita ke Silo, karena di Silo ada Samuel. Karena firman Tuhan mencatat di pasal 3 ayat 20-21 bahwa seluruh orang Israel dari Dan sampai Berseba, mereka tahu bahwa jabatan Nabi telah jatuh kepada Samuel. Dan mereka juga harus datang ke Silo untuk bertanya kepada Samuel, apakah kita harus berperang? Tetapi yang salah dalam hidup mereka,
mereka melihat atribut, mereka melihat agamawi mereka. Oh, ada tabut. Tabut itu dulu dipakai oleh bangsa Israel kelilingi tembok Yeriko. Dan 7 kali mereka kelilingi tembok Yeriko roboh. Keliru. Harusnya mereka bertanya. Yang mereka lakukan harusnya mereka datang kepada Tuhan. Dan mereka tanya kepada Tuhan apa yang terjadi dengan mereka mengalami kekalahan. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen, orang percaya seringkali begini. Waktu mereka mengalami sakit penyakit, mungkin anak mereka sakit, orang tua mereka sakit, mereka tanya sama Tuhan. Atau mungkin mereka tidak tanya, tapi mereka sering pikir begini, ini agamawi. Mungkin karena sudah lama saya tidak ke gereja. Mungkin karena saya jarang ke gereja. Mungkin karena saya ke gereja 1 tahun 1 kali waktu Natalan saja. Itu agamawi. Tuhan bukan saja ada di gereja. Tuhan ada di mana-mana, di mana engkau berada. Tuhan ada di dalam hidupmu yang harus engkau sembah dan engkau tanya. Itu Tuhan, dia bukan ada di gereja. Atau mungkin seringkali waktu kita mengalami masalah, usaha kita mulai bermasalah, kurang pembeli mungkin, atau masalah kita bangkrut mungkin, atau mungkin kita mengalami kekalahan dalam berbisnis. Terus kita bilang, apa ya yang jadi masalah? Langsung kita mulai buat keputusan, mungkin karena saya kurang beri perpuluhan. Mungkin karena saya kurang beri persembahan kali ya. Makanya Tuhan tidak berkati saya. Tuhan tidak bisa disogok dengan uangmu. Tuhan tidak bisa dibayar dengan persembahanmu. Percaya deh, Tuhan pasti akan memberkati hidupmu waktu engkau datang dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan begini di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Apa yang harus kita lakukan? Menjadi orang yang tidak agamawi dan tidak lagi mengandalkan kekuatan. Di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Saudara, yang perlu kita lakukan adalah kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita nggak punya apa-apa. Semua yang kita miliki ini punya Tuhan. Kita ini hanya manusia yang biasa-biasa. Kita tidak punya segala-galanya. Merendahkan diri, kemudian kita berdoa, kita tanya sama Tuhan, ada komunikasi dengan Tuhan. Kemudian mencari wajah Tuhan, pujian penyembahan terus dinaikkan. Mencari Tuhan, dikatakan begini. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, tinggalkan dosamu. Maka ia akan melihat dari sorga. Dan ia akan memulihkan negerimu. Yang harus dilakukan oleh orang percaya hari ini adalah merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan mencari yang lain. Jangan mengandalkan kekuatan. Kemudian perhatikan, kadang-kadang kita menggunakan kekuatan kita atau pengalaman hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pengalaman hidup itu salah menipu kita. Pengalaman hidup itu tidak selamanya perlu dipakai untuk membuat keputusan-keputusan yang besar. Orang Israel, mereka punya pengalaman hidup dalam berperang. Mereka menang dalam berperang. Mereka seringkali menggunakan tabut Allah di depan untuk mereka menang. Tetapi kenyataannya ayat 10 mencatat begini di 1 Samuel pasal 4. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel. Gugur 30.000 orang pasukan. Lebih banyak yang mati. Karena mereka agamawi, mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri atau kemampuan mereka sendiri, pengalaman hidup mereka sendiri. Mereka pikir bahwa dengan tabut, dengan kekuatan perang mereka, pasukan mereka yang banyak, mereka akan menang. Mereka tidak datang ke Silo untuk tanya Samuel. Kenapa mereka tidak tanya Samuel? Saya seringkali bertanya waktu saya baca ini, kenapa mereka tidak tanya Samuel? Karena ayat 1 yang tadi kita baca dalam pasal 3 mengatakan begini, Samuel yang muda itu menjadi pelayan. Samuel itu masih muda. Dan mereka tidak nanya kepada Samuel. Karena mereka bilang begini, Samuel masih muda, dia kurang pengalaman kali ya. Jangan tanya sama dia. Ya mari kita dengan pengalaman kita maju berperang. Dan itu kekeliruan. Mereka tidak bertanya kepada seorang. Yang nyata-nyata firman Tuhan mencatat di ayat 20 dan 21 ayatnya pasal yang ketiga. Bahwa jabatan Nabi sudah diturunkan kepada Samuel. Nah, itu poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Jangan menjadi orang percaya yang agamawi atau mengandalkan pengalaman hidup kita untuk membuat keputusan-keputusan yang besar. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenallah Tuhan Allahmu lebih daripada orang di luar sana.
Kenallah Tuhan Allahmu lebih dari yang lain. Bangsa Filistin waktu mereka mendengar di ayatnya yang ke-5, 6 dan ayat 7 dan 8. Waktu mereka tahu bahwa tabut Allah sudah ada di perkemahan. Dan waktu mereka mendengar sorak-sorai itu, dikatakan begini, mereka menjadi takut. Kenapa? Karena mereka bilang, celakalah kami, siapa yang akan menolong kami dari Allah yang dahsyat itu. Mereka bilang Allah orang Israel itu dahsyat. Allahmu Allah yang dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai orang di luar sana mereka lebih tahu orang Kristen itu kalau berdoa dahsyat. Terus orang Kristennya sendiri mau berdoa takut-takut. Orang Kristen yang mau berdoa saja ngeri gitu. Orang Kristen yang disuruh doakan orang sakit aja bilang, aduh jangan, saya nggak bisa. Orang di luar saja tahu orang Kristen tuh kalau berdoa tuh dahsyat gitu. Mari kita kenal Tuhan kita lebih daripada orang di luar sana. Jangan sampai kita tidak mengenal Tuhan lebih daripada mereka. Bapak Ibu Saudara, itu 3 poin yang saya ingin bagikan hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang membuat keputusan-keputusan yang besar dalam hidup kita dengan bertanya kepada Tuhan. Kita pasti akan meraih mujizat, pengalaman-pengalaman, walaupun tak ada tantangan kita akan terus kuat dan maju. Yang kedua, agamawimu, kebiasaan-kebiasaanmu, pengalaman hidupmu tidak bisa dipakai untuk membuat keputusan-keputusan yang besar. Tanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mari kenal Tuhan Allahmu lebih daripada orang di luar yang tidak kenal Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya pada saat engkau mendengarkan firman Tuhan ini, ada nama Tuhan dipermuliakan dan engkau mengalami mujizat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya lewat firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan hari ini, boleh kami alami, boleh kami terima pesan dari Tuhan, dan kami diberkati lewat semua firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan semuanya, tapi hamba percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan ini lebih jelas kepada umat-Mu yang mendengarkan rekaman ini. Pada saat engkau sakit dan mendengarkan rekaman ini, di dalam nama Yesus engkau disembuhkan. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Waktu engkau berada dalam kesedihan, waktu engkau berada dalam masalah yang besar, hari ini waktu engkau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sedang membuka jalan bagimu sehingga engkau akan keluar dari masalah tersebut. Di dalam nama Yesus, waktu engkau mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin hidupmu sedang bermasalah dalam rumah tanggamu, mungkin anak-anakmu bermasalah, mungkin suamimu, mungkin istrimu bermasalah. Dalam nama Yesus, Tuhan sedang memulihkan engkau. Datang kepadanya, cari wajahnya, merendahkan diri, dan bertobat. Tuhan akan menjawab setiap doamu. Di dalam nama Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.